Mana? Ya. Ayo, mulai. Oke ya. Aduh. Nggak mau nangis aku. Mas Diana mana? Oke ya. Iya. Sukses sehat. Ya, oke. Jadi ya. Nuhun. Ambil bantal aja. Ini Mana sih, Dek? Dada-dada no. Bahasa, bukan, tapi iso ya sesuai dengan agama mulai misalnya kayak agama yang tadi lakukan hewan semuanya. Aku juga ada merasa lucu ketika mau baca semua satu badan. Aku juga merasa lucu. Tapi ketika memang ada simbol kepala yang kepala itu bukan simbol semuanya. Kepala itu simbol semua. Misalnya kepala sapi ya berarti sapi ini judulnya seperti itu. Kalau menurut dia, terus dari ini dibagi-bagi biasa. Itu aku selalu lucu. Tapi kalau semua kalau dalam sedikit aku berhubungan dengan agama bukan memperubah, itu bebas. Itu berdosa. Jadi kalau bagi saya, ya. Assalamualaikum orang baik. Jadi di sini ada subscribernya Tulus Official. Mas siapa? Doni. Mas Doni kan enggak? Mbak Dewi sama Mas Doni ini punya brand onde-onde. Jadi aku dibawain banyak tuh. Ini kalau dijual harganya 35.000 tapi isinya akeh. Ini kameranya deketin. Apa aja Mas? Ya seperti itu di jalan rezeki sampean lewat dengan aku. Ini ada kacang hijau, coklat, keju, kopi, durian, kacang merah. Cocok nanti sales lah Mas sampean. Oh emang sales. Pak, coba dulu. Enggak kayu lembut, dia kan untuk penyamaannya lembut. Ini kan nyal tapi lembut. Recommended sih Mbak, serius. Orangnya kan Mbak. Gue boleh-boleh ya. Oh jadi barangnya mendadak. Dan ini bisa berapa lama? Kalau luar kota bisa nggak? Itu cuma sehari. Tapi kalau awalnya itu bisa 3 jam. Kan orang kadang bilang ini tertentu sih. Tapi lembut ya, tapi mochi aku kan suka mochi. Mochi itu kenyalnya nggak kayak gini. Ini kan nggak nyodon tapi nyodonnya bukan mochi. Aku soalnya minta mochi loh ya, aku tahu. Iya. Maksudnya ondonnya nggak begitu. Enggak. Mochi nggak seperti ondonnya, nggak seperti mochi. Kan namanya aja beda. Guys, ini guys, yang mau pesan Instagramnya apa? Cipus premium snack. Cibus Premium Snack guys, Cibus Premium Snack. Matur suwun, mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin. Allah berkahi melancarkan. Amin. Kemek rumah. Amin. Turun pupuk. Amin ya Allah. Saya berkahi. Itu tapi serius banget. Cukup deh, lama-lama berapa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Ini tanggal
Serek atau error ya. 17 Desember 2021 tepatnya di hari Jumat, dan masih dalam suasana dan juga kawasan Yogyakarta. Hari ini Mas Tulus bis jam 2 siang dari Jogja menuju Jakarta. Sebetulnya harusnya sampai tanggal 18. Tanggal 18 itu harusnya bisnya tanggal 18 jam 2 sore. Tetapi Mas Tulus majukan di tanggal 17 karena ternyata tanggal 18 itu udah ada job masuk. Dan yang kasih job ini gak mau ganggu-gugat, pokoknya harus pulang katanya. Jadi ya gimana lagi, ya udahlah jalanin aja. Dan memang kata Mas Wardi juga ya lumayan rezeki ambil aja kan gitu. Jadi ya terpaksa harus pulang di tanggal 18 karena semua yang harus dikerjakan di sini juga udah selesai. Jalan-jalan udah cukup lah. Mau jalan-jalan kemana sih? Ya Jogja ya emang niatnya ke Jogja tidak untuk jalan-jalan yang holiday, cuman pengen ada yang dikerjain aja kan istilahnya gitu doang. Jadi ya bukan yang utama jalan-jalan itu. Jadi kami nggak terlalu fokus ke situ. Orang aku di rumah juga Mas Wardi jalan kok sama teman-teman yang di Jogja. Jadi nggak selalu yang kami harus jalan gitu ya. Masih ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Bitul spesial semuanya. Di kesempatan pagi hari ini, syutingnya pagi-pagi banget loh ini. Di kesempatan pagi hari ini Mas Tulus ucapkan selamat bergabung untuk semuanya. Untuk yang sudah sering nonton video terbaru di Mas Tulus, terima kasih banyak. Untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal, nama saya Tulus. Jangan lupa dibantu subscribe, kemudian hidupkan loncengnya juga, di like, di komen, di share apabila penting, dan minta sedekahnya dengan tidak skip iklan ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah membantu. Kemarin banyak, selama di Jogja juga ada yang bantu sedekah nasi box, ada yang bantu sedekah bumi dan lain sebagainya. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah yang menukar. Semoga Allah yang menukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dikabul hajatnya. Hajatnya apapun itu, hajat baiknya semoga Allah kabul dengan dengan bersedekah melalui Mas Tulus ya, intinya begitu. Terima kasih banyak. Nah, teman-teman yang masih mau bantu untuk nasi box, baru 2 juta berapa gitu ya. Teman-teman yang masih mau bantu silakan klik kolom deskripsi dan nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal 1 nasi box 12.000, maksimal terserah kalian, unlimited. Yuk dibantu buat kita bikin sedekahan nasi box yang akan kita bagikan di Jakarta untuk abang-abang Gojek, untuk yang membutuhkan lah intinya. Jadi yang mau bantu boleh langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000, maksimalnya unlimited, silahkan. Jadi 1 nasi box itu Rp12.000. Teman-teman yang mau nambahin boleh. Kemarin sudah ada hamba Allah yang nambahin 20 nasi box. Terima kasih banyak. Terus aku juga mau bilang terima kasih banyak ini mbak-mbak, mas-mas yang kemarin ngumpul di sini, para subscriber. Ada Mbak Dewi, ada Ibu Ida, terus ada Mas Ari, terus banyak pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya videonya nanti Mas Tulus taruh di depan. Dan juga ada si mbak yang punya usaha onde-onde, semoga lancar Mbak Dewi, semoga sukses, semoga diberi kemudahan kelancaran. Nama onde-ondenya apa ya, saya tak sebutkan ini. Cibus Premium Snack, oke? Ada di Instagramnya juga, bisa dihubungi nanti di Cibus Premium Snack, oke? Situ aja. Nanti ada videonya Mas Tulus taruh di depan ya, supaya nanti teman-teman bisa langsung ikutan. Siapa tahu pengen nyobain. Kalau buat aku sih itu enak banget karena onde-onde tapi nggak keras, lembut. Kalau katanya nanti harus cepat habis ya Mas, nanti malam begini nanti bisa keras. Tadi pagi aku makan lagi tuh nggak, masih enak banget. Jadi nggak sekeras yang diduga oleh Mbak dan Masnya. Sampai pagi tadi aku makan masih enak kok ya. Terima kasih banyak pokoknya tanpa terkecuali yang dari Solo dibelain sampai malam sampai sini. Juga bawain oleh-oleh sekarung Bu Hartinggo, ngopo bingung aku gawane. Mbak Novi, Mas Dian, pokoknya semuanya udah ngasih oleh-oleh. Terima kasih banyak. Aku juga sempat beli bakpia kemarin karena bakpia juga susah untuk oleh-oleh di Jakarta juga. Pokoknya matur sembah nuwun semuanya yang sudah ngumpul kemarin. Semoga silaturahmi kita menjadi keberkahan buat kita. Sambung silaturahmi tadi, ada sesuatu yang bermanfaat di antara kita. Maksudnya aku jadi positif buat kalian, kalian juga jadi positif buat aku. Jadi kita saling jadi berkat satu sama lain gitu ya. Kemana aja Mas Tulus selama di Jogja? Saya sudah jalan ke, yaitu ada 2 video. Nah kayaknya ada 2 atau 3 video yang akan Mas Tulus tayangkan. Video jalan-jalan, kemudian waktu di Taman Sari,
sama ke makamnya almarhum Ki Sunan Nugroho, kemudian yang kegiatan malam kita yang dari alun-alun ke Parangtritis. Itu juga belum Mas Tulus tayangkan, keterkendala sinyal. Jadi nanti video ini Mas Tulus tayangkan duluan buat menyimak ataupun memberikan, ya biar nggak sepi-sepi amat lah ini channel, biar ada videonya. Makanya Mas Tulus tayangkan. Banyak yang pengen tahu Mas Tulus poin dari perjalanan Mas Tulus ke Jogja itu apa. Aku nggak bisa menjelaskan secara detail ya. Cuma di sini aku pengen sedikit berkata-kata ke kalian. Maksudnya bukan berkata-kata clue apa aja sih yang Mas Tulus dapat ketika datang ke Jogja? Sebetulnya apa yang Mas Tulus rasakan? Ada clue apa? Clue dalam hal ini adalah pertanda apa yang bisa Mas Tulus terima, yang bisa Mas Tulus baca dari alam, dari sekitar dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa Mas Tulus baca? Dan memang aku pengen bikin video ini dari kemarin. Diartikan apa sih terserah. Sekali lagi, channel ini semakin besar, semakin banyak orang yang tidak menyukai dengan apa yang aku sampaikan. Banyak yang suka, akan banyak juga yang tidak suka. Jadi aku nggak bisa paksa juga kalian untuk mempercayai atau tidak. Dan kemarin subscriber yang ngumpul tuh sebetulnya bahagia. Bahagianya adalah Mas Tulus bisa menceritakan di luar vlog, karena yang Mas Tulus ceritakan ke mereka itu ya tidak bisa aku ceritakan di vlog. Intinya di situ, karena ada batasan-batasan yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Terkait firasat soal apapun yang Mas Tulus terima di Jogja, selama di Jogja, baik itu waktu di Boyolali, di alun-alun, kemudian lagi di Taman Sari, di Parangtritis dan lain sebagainya. Ya, sebuah pesan-pesan moral yang baik sih sebetulnya yang saya dapatkan. Jadi kayak, ya memang ini harus kita lakukan. Jadi ada 3 tahapan teman-teman. Intinya clue-nya di sini ada 3 tahapan. Buka, gelar, tutup. Nah, aku ini bagian pembuka. Kemudian digelar, nanti yang nutup ada sendiri. Dan aku baru sadar ketika teman-teman bilang, Mas beberapa spiritualitas lain juga ke Jogja loh Mas Tulus. Kita kan gak pernah tahu tujuannya ya, jadi kita gak perlu sambungkan juga. Maksudnya gini, oh Mas Tulus ternyata sama Mas A dengan Mbak B yang katanya punya kemampuan yang sama, ternyata bekerja lagi. Maksudnya melakukan kegiatan yang sama untuk dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan lain sebagainya. Tidak perlu disamakan karena kita nggak pernah tahu agenda orang jalan ke Jogja. Ya, kebetulan saya ke Jogja dengan si A juga ke Jogja, terus si A-nya katanya juga menyelesaikan misi dan lain sebagainya. Belum tentu, soalnya kita nggak pernah tahu apa agendanya ke Jogja. Jadi kita nggak perlu nggak perlu kita tuh mengaku sebagai temannya terus menyambungkan si A si B ternyata ke sini misi yang sama. Tidak seperti itu, karena yang belum tentu juga soalnya, dan memang aku nggak ketemu dan nggak ada agenda ketemu dengan mereka gitu loh. Tetapi yang aku tahu adalah setelah beberapa hal yang aku jalani, ya memang banyak spiritualis yang memanfaatkan keadaan, tapi memfungsikan ini sebagai media untuk anggaplah mengorbankan diri, dalam arti melakukan kegiatan yang memang harus dia lakukan. Kayak ada perintah hati gitu loh, kayak ada permintaan hati yang memang tidak bisa diganggu gugat. Bawaannya kalau nggak dilakuin ya gitu. Sama seperti kata Mbak yang dari Solo semalam, kalau nggak dilakuin kayaknya ada yang ganjel ya Mas Tulus, tapi kalau sudah selesai ya kelar gitu loh, kayak nggak ada beban lagi. Dan ya itu yang saya lakuin sekarang tuh kayak sesuatu yang nggak bisa dibayar, yang nggak bisa dibeli dengan apapun, yang mahal-mahal tuh nggak bisa. Yang kita lakuin itu adalah panggilan hati, sesuatu yang memang tidak bisa kita hargai dengan apapun, tidak bisa kita ukur dengan uang, itu nggak bisa. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan gitu loh teman-teman. Dan ternyata bukan hanya aku yang ngalamin hal yang sama. Jadi ada beberapa bukan spiritual sih, maksudnya ada beberapa anak-anak Indonesia atau keturunan Indonesia khususnya dari Sunda, Jawa, segala macam, itu juga mengerjakan di kegiatan yang sama. Jadi mereka juga sama mengantarkan energi tubuhnya, mengikhlaskan energi tubuhnya yang akan digunakan oleh para leluhur kita untuk memperbaiki poros ini gitu loh teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang justru membuat aku agak sedikit rancu ketika dibilang, oh Mas Tulus itu ini ya ngemban amanah, ngemban tugas dan sebagainya. Kalau menurut aku itu terlalu rancu sih, terlalu
ya terlalu apa sih, penting banget kali lu sampai ngaku begitu. Aku nggak pernah ngaku begitu ya teman-teman. Jadi pesan moral yang kita dapatkan di sini adalah sebetulnya kayak saya sendiri jadi lebih peka, kemudian jadi lebih jadi lebih tahu lagi. Oh ternyata kayak contohnya yang Selo tuh siapa, kemudian yang Selo dan juga Ki Ageng Selo tuh sama atau tidak. Semuanya tuh nyambung akhirnya, dan beberapa misteri yang selama ini nggak saya temukan tuh ya saya temukan. Tapi masih ada beberapa yang aku sendiri masih belum paham gitu loh. Cuma teman-teman, ada sesuatu yang mengerikan yang harus aku sampaikan di sini, dan terserah mau dianggapnya ini apa, ramalan kayak prediksi kayak terserah. Tapi ketika Mas Tulus di alun-alun tuh banyak banget pesan-pesan yang Mas Tulus dapetin, dan ngeri sih, agak lebih ngeri aja. Kayak aku tuh takut kayak yang ada musibah, ada apa dan segala macam gitu. Jadi aku lebih ada rasa ketakutan yang dari apa yang sampaikan. Ketika eyang saya ini mengatakan, eyang ini mengatakan, bukan eyang saya lah ya. Ketika eyang ini mengatakan kata ataupun melontarkan sebuah perkataan yang anggaplah hati-hati ya Le gitu. Kalau hati-hati Le-nya itu dengan konteks hanya berbicara seperti biasa, Le hati-hati ya. Itu mungkin aku agak sedikit, yang matur sembah nuwun, terima kasih. Warningnya terima kasih, peringatannya terima kasih. Tapi ketika eyang sudah mengatakan hati-hati yole, tapi dengan air mata yang berurai, dengan kata terbata-bata yang berat, kemudian penyampaiannya tuh agak lebih, buat aku tuh kayak ekstrim banget gitu loh kata menyampaikan itu. Dan eling lan waspada yole, donga tinonga. Sing kudune gede dicilikke, sing kudune cilik dileremke. Kemudian ada beberapa simbol yang aku terima di situ, termasuk ada kembang kamboja yang bertebaran di alun-alun, kemudian perlambang air yang banyak di sekitar alun-alun. Tadinya cuman bunga kamboja, tiba-tiba ada air gitu-gitu kan. Dan aku sih masih coba terka untuk menebak itu gitu loh. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ketika aku sudah mau on the way ke Parangtritis. Malam itu selesai on the way Parangtritis, aku melihat Eyang Nogowojo, salah satu eyang yang aku kenal lah ya. Bukan eyangku loh ya, jangan bilang kalau semua eyang itu punya aku, itu teman-temanku, rekan kerjaku, bukan. Tapi aku mengenal sosok beliau itu masuk ke dalam tanah Selep. Dan setelah masuknya eyang Nogowojo itu ke dalam tanah, aku cek di jamnya. Ternyata ada dari info BMKG, di jam yang sama Jember itu lagi bergoyang, lagi gempa bumi. Jadi pesan moral yang saya dapatkan di sini adalah tetap kita harus hati-hati, tetap waspada dengan beberapa. Ya gini teman-teman, aku ambil ini dari segi pandangku sendiri. Jadi aku tuh ngelihat berbagai macam segi, dan ini gonjang-ganjing terjadi gara-gara memang ya sudah waktunya terjadi, dan memang nggak bisa diganggu-gugat lagi. Mereka tuh sekarang lagi kayak leluhur-leluhur kita tuh, kayak yang kita tuh lagi mimpin sesuatu, lagi mau gelar sesuatu yang sepertinya itu kayak memang digelarnya di Laut Kidul lah istilahnya gitu loh. Mereka sedang memimpin rapat, memimpin sesuatu yang mungkin ya mudah-mudahan ketemu jalan keluarnya, semuanya kan jadi baik gitu loh teman-teman. Tapi kalau gagal ya mungkin akan ada sesuatu yang besar. Aku nggak tahu itu apa. Makanya kan apalagi ketika yang bilang sing gede dicilike, sing cilik dileremke. Ini yang jadi pertanyaan. Dan simbol yang aku dapat di alun-alun Yogyakarta kemarin teman-teman, itu semua komponen ada. Air ada, lesos, angin kencang itu ada, terus air ada. Satu lagi yang lebih menakutkan, ombak yang begitu besar itu juga ada gambaran yang aku terima di sini. Dan Eyang Nogowojo sempat menyampaikan kalau ya kemungkinan akan ada terjadi gempa lagi dalam waktu dekat lagi.
terkait skalanya ini sedang diusahakan untuk jangan terlalu besar gitu. Terkait kondisi yang sedang dihadapi sama kita sekarang, sangat ada kemungkinan akan terjadi yang namanya besar sekali lingkupnya. Tetapi dalam hal ini yang mengatakan ini lagi kita usahakan. Makanya kan ada bahasa tadi ketika yang bilang sing gede dicilike, sing cilik dileremke. Aku kan nggak terlalu ngerti bahasa Jawa juga yang bahasa halus banget. Dilerem itu setelah aku ketik di Google, aku cari infonya di Google, ternyata dilerem itu kayak diredam gitu loh. Diredam. Jadi kalau bisa ya bahasanya begini, kalau bisa nih, kan yang gede ini tuh belum kelar, yang gede ini belum selesai, yang gede ini belum semuanya selesai guys. Jadi diambil perlahan-lahan. Ada dua tempat, ada dua hal yang harus dikeluarkan secara perlahan-lahan. Sidik, biar nggak besar. Keluarnya dikit-dikit aja, yang penting aman. Akan dibuat seperti itu, ya. Yang ngerti mungkin akan nyambung, tapi aku nggak bisa meloho, aku nggak bisa ngomong terlalu terbuka. Jadi ada dua titik yang memang sedang akan dibuat pelan dulu, calling down, pelan keluar sedikit, kemudian akan selesai. Kalau berhasil. Kemudian ada satu titik di salah satu gunung yang memang sedang dipersiapkan, sedang diperbaiki, sedang dibuat porosnya itu. Kalau itu pecah, sekali lagi, seperti yang Mas Tulus bilang tadi, gonjang-ganjing akan terjadi di mana-mana. Kerajaan, kemudian pemerintahan, semua akan gaduh. Semua akan menjadi seperti halnya goro-goro. Ini lagi mancing goro-goro nih semuanya. Wong ketika aku ke Parangtritis eyang-eyang mancing, eyang-eyang melebet teng kerajaan Segoro Kidul di sisi utara sebelah kini. Kalau ki sebelah apa ya? Kiri. Kalau kataku kiri ya, bahasaku kiri ya teman-teman. Jadi sebelah kiri itu ada sebuah hewan-hewan hitam besar kayak kelelawar, kalong lah kalau bahasaku. Kalong yang besar itu juga nyemplung ke laut. Mereka nggak tinggal diam dan yang baik ini akan dikacaukan. Yang tujuan baik akan dikacaukan juga. Jadi intinya di sini teman-teman, Eyang berpesan ke kita untuk lebih waspada, lebih hati-hati, lebih setiti. Seperti yang awalnya lagi. Dan aku mendengar satu kata dari Eyang Lukito, becek ketitik Allah ketoroto tetap ada. Jadi semua akan kebongkar, semua akan tahu. Borok-borok, misalnya gini, contohnya ada sebuah pemerintahan yang saat itu sedang gaduh, tapi kita nggak pernah tahu sebelumnya, akan kebongkar, akan ketahuan. Mungkin ada sebuah kerajaan yang sedang berkonflik di dalamnya, selama ini masyarakat nggak tahu, masyarakat akan tahu. Jadi, becek itu Allah ketoroke mau. Tetapi dalam hal ini sekali lagi, lebih kewaspadaan kita yang harus digalakan, yang lebih dikuatkan. Karena berbagai macam musibah yang aku lihat itu semuanya lengkap guys. Gambaran musibah. Aku tadinya juga nggak tahu kalau itu gambaran musibah. Karena makanya pas Mas Tulus malam ke sana lagi, malam jalan on the way dari sana itu ya macam-macam guys. Angin kenceng lah, terus air yang banyak, kembang dan sebagainya, kemudian gempa bumi kan, Eyang Nogowoco masuk ke dalam tanah dan sebagainya. Dan ini akan rata teman-teman. Jadi kalau aku sih mendingan gini, bahkan Eyang berbicara ke aku tuh kayak yang agak sedikit terbukanya begini, sing arep ono gonjang, sing arep digoyangi ngendi yang? Aku sempat bertanya, yang akan digoyang nih di mana? Bahkan yang mengatakan kene iki ya bakal digoyang ning saite le. Kene iki bakal digoyang tapi sedikit. Jadi aku nggak gini teman-teman ya, aku nggak menakut-takutin orang Jogja atau masyarakat Jawa Tengah khususnya. Aku nggak nakut-takuti, tapi ya yang sempat mengatakan kata-kata seperti itu ya mudah-mudahan sih tidak terjadi ya. Kene iki ya bakal digoyang ning gur saite. Jadi begini teman-teman. Gempa akan dibuat merata lagi, tapi itu fungsinya adalah dengan adanya gempa merata tadi untuk menetralkan beberapa titik yang seharusnya besar. Seharusnya seperti itu. Karena kemarin sudah kelepasan kan, NTT sama Sulawesi kena juga kan. Jadi dan ini aku sempat yang
direstui apa yang sing nang NTT ki ben ora jangan ada lagi gitu kan. Karena aku udah merinding liatnya, korbannya udah ada yang udah kerusakan ada banyak. Jawabannya yang apa? Kuirong sepiro. Itu belum seberapanya. Bahkan dia sempat mengatakan adalah ya panggonanmu rep kuwi panggonanmu turu kuwi ya iso kemungkinan kena lho Le. Jadi kan aku langsung pikir ya, oh aku yang di Lampung apa yang di Jakarta gitu loh. Saya ngatuh Lampung. Jadi aku sih gini ya teman-teman, sekali lagi aku klarifikasi. Kalian anggap ini sebagai media untuk ramalan atau prediksi juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi gambaran yang aku dapatkan di alun-alun itu yaitu semuanya ada, semua bentuk musibah ada. Tetapi akan dibuat rata, dibuat kecil semua biar rata semua tapi pelan gitu loh. Ada 2 titik ini yang sedang pelan-pelan banget dikeluarin dikit supaya nggak ada apa-apa. Padahal itu belum apa-apa, wong malah si Toe yang nek kira-kira jeblok ngono ki apa ya gede banget walah Le. Ngluwi sing pengenane. Berarti kan akan melebihi yang sebelumnya. Ini bahaya loh teman-teman. Jadi kalau sampai terjadi dan sampai ibarat kata yang ya kayak gitulah, keluar dengan kata-kata yang seperti halnya maaf besar, itu bahaya banget. Kita, orang di sekitarnya juga akan merasakan. Jadi makanya yang diusahakan sekarang adalah yaitu tadi betul kata yang sing gede dicilike, sing cilik dileremke. Jadi pelan-pelan. Kalau ini ya kita gini aja teman-teman. Doanya sama Allah adalah ya yang saya sampaikan hari ini atau semua prediksi soal hal-hal yang Mas Tulus sampaikan hari ini ya anggaplah mudah-mudahan sih cuma hanya sebatas kata dan Allah tangguhkan. Gak ada musibah, gak akan ada apa-apa, semua akan baik-baik aja. Kalau toh ada dengan skala kecil yang memutar Indonesia gak apa-apa, tapi untuk media penetral. Tetapi apakah itu akan berhasil ya? Wallahu alam. Gusti Allah yang berhak menentukan berhasil atau tidaknya. Allah yang akan memberikan wewenangnya. Kita nggak bisa memaksa Allah. Kita hanya bisa meminta kepada Allah. Makanya ikhlaskan hatimu, ikhlaskan dirimu untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengakui bahwa memang ya zat yang paling utama itu ya Gusti Allah kan gitu. Jadi nggak usah terlalu kita merasa gimana ya, kayak oh yang Mas Tulus sampaikan itu betul. Oh ya nggak, jangan gitu juga. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau tak percaya jadikan bahan evaluasi. Karena yang aku sampaikan tuh belum tentu benar, belum tentu terjadi. Jadi kamu nggak usah terlalu takut, terlalu parno. Aku agak kurang respect ketika aku dengar ataupun di WhatsApp sama subscriber yang, Mas saya mau jalan, saya takut besok aman nggak ya? Mas saya mau ini. Jadi kesannya tuh kayak mereka tuh jadi takut mati gitu loh. Itu aku agak kurang suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan aku tuh bukan siapa-siapa. Aku nggak bisa menentukan keselamatan seseorang. Jadi nggak usah yang terlalu jadi kayak kamu jadi parno, terus kamu jadi takut jalan, jadi takut ini. Ya wallahu alam, apa yang harus kita lakukan ya waktunya kita lakukan. Apa yang harus kita kerjakan ya waktunya kita kerjakan. Jadi nggak perlu takut. Jadi hal yang aku sampaikan tadi ya mudah-mudahan jadi bahan evaluasi kita. Jadi harus hati-hati lagi. Ya gambaran-gambaran yang aku dapat aku ulang lagi ya, soal gempa bumi, banjir, tsunami, bahkan kemudian ada Jawa niki ngopo, dan beberapa hal yang ada kemungkinannya meleduk. Jadi ini hati-hati sekali. Jadi kita harus memahami bahwa ya yang terjadi sekarang ya termasuk sesuatu yang memang tidak bisa kita tidak bisa kita paksakan gitu loh teman-teman. Yang bisa kita lakukan hanyalah meminta kepada Tuhan untuk menangguhkan apa yang harusnya terjadi. Minta sama Allah, perlindungan sama Allah. Sekali lagi nggak ada salahnya. Ya, yang percaya atau enggak ya terserah ya. Ada yang bilang enggak, leluhur kita udah meninggal ya udah di sana, di sisinya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi leluhur dari segi yang lain itu memang ya percaya nggak percaya terserah sih. Cuman nggak ada salahnya ketika kita sebagai anak cucu keturunannya sekedar mendoakan atau mengirimkan pahala dari surat Al-Fatihah untuk seluruh leluhur kita, kan gak ada salahnya. Bilangnya begini aja, ya Allah, saya niat baca Al-Fatihah, saya niat baca doa, semoga pahalanya Engkau sampaikan kepada para leluhur kami.
Udah itu aja. Jadi semoga Allah memberikan tambahan rezeki, tambahan energi untuk para leluhur kita untuk sekali lagi untuk sesuatu yang terbaik lah. Intinya yang bisa memahami apa yang saya sampaikan ya orang-orang tertentu yang mungkin akan paham ketika kalian menyimak dengan baik. Tapi selebihnya akan sulit. Mas Tulus memang nggak bisa terlalu meloho, mulutnya nggak bisa terlalu terbuka banget gitu loh. Memang harus ada bikin sedikit kamuflase. Kalau kalian bisa menyimak pasti kalian akan paham. Jadi gambaran yang aku dapat di alun-alun Jogja itu semuanya adalah gambaran musibah. Gambaran musibah yang tidak kecil, besar. Jadi aku nggak bisa menjamin ini akan tercancel atau tidak akan terjadi, tapi aku juga nggak akan bisa menjamin ini terjadi atau tidak. Jadi jangan percaya 100% apa yang Mas Tulus sampaikan, hanya sebatas prediksi. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Dan jadikan bahan wacana. Sekali lagi ingat kepada Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan, bikin hati Allah luluh untuk mengabulkan supaya kamu terhindar dari yang namanya musibah, bala dan juga hal yang lain. Kemudian jangan lupa seperti yang Mas Tulus pesankan. Oh ya, aku agak sedikit ingin menyampaikan pesan kepada kalian semua bahwa ungkapkan rasa syukur juga ke tubuh kita dengan memberikan kita pahala doa dari apa yang sering kita lakukan. Misalnya gini, kamu itu orang yang diberikan rezeki yang melimpah sama Allah, tapi kamu agak kurang bersyukur dengan mengatakan terima kasih tubuhku, terima kasih diriku. Nah, guys, iki jam 9:15 Jumat 17 Desember 2021. Apakah kalian nanti dicatat aja? Aku barusan teng gitu di kepala, terus sambil ketarik di sini kayak ada sesuatu yang terjadi, entah gempa entah apa, aku nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja. Jumat 17 Desember jam 9:15 pagi. Nanti kita lihat kira-kira ada apa ya. Yaitu jadi kita harus sering berterima kasih kepada tubuh kita dengan mengucapkan terima kasih tubuhku, atau setidaknya begini, yang tuh mesen cara kamu menghargai leluhurmu, khususnya kalian-kalian yang diberikan warisan ilmu leluhur, adalah dengan mengucapkan terima kasih ke tubuhmu, kemudian berikan pahala dari doa yang kau ucapkan untuk tubuhmu sendiri. Itu jadi misalnya gini, ya Allah, aku membaca surat Al-Fatihah, pahalanya aku hadiahkan untuk tubuhku sendiri ya Allah, semoga aku sampaikan pahalanya. Udah gitu aja. Jadi yang berpesan, wujud syukur kamu tadi harus diiringi dengan rasa syukur yang dengan mengucapkan doa atau Al-Fatihah yang kamu hadiahkan untuk tubuhmu sendiri ya. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa dipahami ya. Mungkin agak sedikit belibet, teman-teman pasti apa sih Mas Tulus ini apa sih gitu. Tapi saya yakin dan percaya untuk teman-teman yang bisa menyimak dengan baik, kalian akan paham apa maksudnya Mas Tulus. Sekali lagi, musibah, bencana dan lain sebagainya terjadi karena izin Allah. Jadi kalau memang harus terjadi, mau ngomong apa ya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tangguhkan ketika akan ada musibah, amin. Terus semoga juga kita, saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari musibah tadi, fitnah, covid, bala, musibah dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita. Semoga Allah jadikan, Allah tangguhkan, tidak mendekat dengan kita, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan kalau harus terjadi, kita minta sama Allah semoga skalanya kecil saja, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian materi, amin. Dan kalau mau ada tsunami kayak nggak apa-apa, tsunaminya di tengah laut aja, dan pas nggak ada nelayan ya. Kalau mau gempa nggak apa-apa, gempanya kecil aja, jangan gede-gede. Minta sama Allah kayak gitu aja. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Mas Tim mau ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah mensupport Mas Tulus dengan sampai detik ini, sebesar ini channelnya masih tahap belajar terus. Terima kasih banyak. Yang lagi sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Yang belum memiliki rezeki semoga Mas Tulus doakan memiliki rezeki yang berkah barokah. Yang punya tanggungan utang piutang semoga Allah mudahkan untuk terlunaskan utangnya. Yang lagi punya usaha, apapun usahanya, semoga Allah lancarkan, semoga Allah berkahkan ya. Buat Mbak Dewi bersama Mas, juga buat Ibu Ida dan juga anak-anaknya mungkin saat ini sedang berusaha mencari jalan rezeki di jalan Tuhan. Semoga Allah mudahkan, berkahkan rezekinya juga. Kemudian yang belum kerja semoga cepat bekerja, yang belum ketemu sama jodoh terbaiknya, buat si Mbak kemarin semoga juga cepat ketemu jodohnya ya Mbak ya. Kemudian juga untuk yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah, kemudian bisa digunakan untuk bersedekah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Dan sekali lagi kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tangguhkan segala sesuatu yang tidak baik untuk kita dan Allah dekatkan sesuatu yang baik. Ingat, harus jadi berkat buat sesama ya, harus bermanfaat buat sesama. Ya seperti itu. Matur sembah nuwun orang baik, aku tak packing dulu karena udah mau on the way. Oleh-olehnya banyak banget, aku bingung ngumpulinnya gimana, bungkusnya gimana ya. Jadi Mas Tulus mau prepare dulu. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe.
Untuk yang punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di bigtulus_bp2. Kira-kira besok harus bahas apa? Silahkan klik di kolom komentar. Mas bahas ini dong ya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.